Salam dalam damai kasih Kristus. Pada kesempatan yang indah ini, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan, apakah ada gunanya mendoakan arwah yang sudah meninggal? Mengapa kita mengenal ada misa arwah atau perayaan Ekaristi untuk para arwah yang mungkin banyak dari kita mempertanyakannya? Saya mencoba membahas hal ini untuk lebih memperkaya dan memahami iman Katolik kita. Pertama-tama, perlu kita sadari sebagai seorang beriman, tentunya kita sering mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Seperti anak-anak kita, suami, istri, ayah, ibu, dan sanak saudara kita. Mengapa kita mendoakan mereka? Ya, karena kita mengasihi mereka dan ingin mereka sehat, bahagia, hidupnya dipermudah, dan segala yang baik terjadi pada mereka. Sekarang, bagaimana dengan orang yang kita kasih namun sudah meninggal? Mari kita baca Kitab Sirak 7 ayat 33. Hendaklah kemurahan hatimu meliputi semua orang yang hidup, tapi orang mati pun jangan kau kecualikan dari kerelaanmu. Dari ayat ini tentunya kita dapat mengerti mengapa kita pun boleh atau bahkan perlu mendoakan orang yang kita kasihi walau sudah meninggal. Namun bila dikatakan ayat tersebut kurang jelas, mungkin kita dapat lihat dalam kitab 2 Makabe 12 ayat 43 sampai dengan 45. Kemudian dikumpulkannya uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapusan dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat. Oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, maka disuruhnyalah mengadakan korban penebusan dosa untuk orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Kalau kita perhatikan ayat tadi, ditulis dalam tema kurban untuk orang yang tewas, kurban penghapusan dosa. Seperti kita ketahui, masyarakat Yahudi mempunyai kebiasaan untuk memberikan kurban penghapusan dosa, kurban sajian dan kurban bakaran yang dipersembahkan melalui para imam. Yudas Makabe adalah seorang pemimpin Yahudi yang taat pada hukum Taurat. Saat kembali setelah memenangkan peperangan, bermaksud membawa jenazah orang-orang yang gugur agar dapat dikebumikan di perkuburan nenek moyangnya. Namun, dia menemukan jimat dan berhala lain di balik jubah mereka yang dianggap sebagai penyebab mengapa mereka gugur. Maka, ingin dimohonkan agar dosanya diampuni. Sehingga Yudas Makabe yang berbudi luhur meminta kepada pasukannya untuk mengumpulkan uang sehingga terkumpul sekitar 2000 dirham perak tadi untuk kemudian dikirim ke Yerusalem agar melalui para imam dapat mempersembahkan kurban penghapusan dosa sehingga dosa mereka pun dapat diampuni dan mereka dilepaskan dari belenggu dosa tersebut sehingga mereka pun dapat turut dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi di ayat ini dapat kita lihat dengan jelas bagaimana bisa berbuat sesuatu atau minimal mendoakan jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Tapi ini kan ayat perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Mari coba kita lihat 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti mereka dengan sabar, sedang Nuh mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Di sini kita ketahui bahwa Allah karena kasih-Nya yang besar senantiasa ingin menyelamatkan umat manusia. Maka dikirimkannya putra terkasih Yesus Kristus datang ke dunia untuk memberitakan kabar baik, yaitu Injil, untuk menawarkan keselamatan kepada seluruh dunia. Kita belajar dari ayat di atas, dikatakan bahwa Yesus yang telah bangkit dalam roh
berkenan untuk turun ke alam roh untuk memberitakan Injil kepada roh-roh yang dipenjara, yaitu roh zaman Nuh yang tidak taat pada Allah. Ingat, karena kasihnya Allah mau menyelamatkan siapa saja, bahkan jiwa-jiwa yang telah meninggal. Artinya, bila jiwa-jiwa yang dari zaman Nuh saja masih mau diselamatkan, maka rasanya masih sangat mungkin, sangat relevan kita mendoakan orang-orang yang kita kasihi, agar karena kerahiman Allah, mereka bisa memperoleh pengampunan atas dosa dan kesalahannya. Mari kita renungkan sendiri, apakah kita boleh mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal, atau akan sia-sia sajakah doa kita bagi mereka? Kita lihat ayat yang lain yang mungkin lebih tepat atau bisa melengkapi, yaitu Matius 12 ayat 32. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang pun tidak. Kita mengetahui bila kita berdosa dan kita kemudian menyesal dan mau berbalik pada Allah, maka akan dapat pengampunan. Namun, dosa terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni di dunia ini, saat ini, sekarang ini, saat kita hidup, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Di dunia ini, di dunia setelah ini, dunia yang akan datang yaitu dunia setelah kematian. Cukup berkeras bukan? Namun di sini dapat pula kita simpulkan bahwa ada dosa yang dapat diampuni saat ini, sekarang ini, di kehidupan ini. Serta ada pula dosa yang tidak dapat diampuni di dunia yang akan datang, dunia setelah kematian. Jadi rasanya tidak akan sia-sia doa kita, bukan? Saya ada sedikit pengalaman tentang hal ini. Saat saya baru lulus dan sedang mencari bekerja, saya pernah bermimpi bertemu oma saya yang sangat dekat dengan saya yang sudah meninggal. Saya melihat dia dengan pakaiannya yang lusuh, robek-robek seperti seorang pengemis. Dan dia berkata kalau di sana dia sakit dan menderita. Saya terbangun dengan 1001 pertanyaan. Saya bingung, saya tidak mengerti apa maksudnya. Untuk itu, saya mencari seorang pastor untuk mendiskusikannya. Dan beliau menyarankan agar saya mengadakan misa arwah untuk oma saya tersebut. Dan dia menyuruh saya untuk mencari beberapa orang lagi untuk misa bersama. Dan kami sepakat melaksanakan misa arwah tersebut kurang lebih sekitar 2 minggu lagi. Namun karena ini terjadi di Los Angeles dan sebagai mantan mahasiswa, saya kesulitan mencari orang-orang yang mau ikut misa arwah. Untuk orang yang dikasihi yang sudah meninggal. Singkat cerita, pada tanggal yang ditentukan, ternyata sudah ada 6 atau 7 orang yang saya tidak kenal, namun orang-orang itu didapati oleh para pastor tersebut untuk mengadakan misa arwah. Dan kami berdoa bersama dalam misa tersebut, dan setelah misa pun saya pulang tanpa ada punya perasaan apa-apa. Namun, seminggu kemudian saya kembali bermimpi bertemu dengan oma saya, yaitu di saat suatu pesta kebun yang sangat meriah. Namun saya tidak kenal seorang pun di sana. Sedang saya dalam kebingungan, saya melihat kiri ke kanan, ada suara yang memanggil saya. Pas saya lihat, ternyata itu adalah oma saya dengan pakaian yang sangat indah, dengan long dress putih, dan kemudian memanggil saya menghampirinya, kemudian oma berkata kepada saya, "Sekarang oma sudah sembuh dan sudah bahagia." Dan dia ternyata sangat berterima kasih kepada saya. Sehingga saya pun tidak bisa berkata apa-apa. Dan saya terbangun dan tidur saya dengan badan yang basah kuyup. Namun, karena pengalaman iman ini, sehingga sekarang setiap tahun saya berusaha mengadakan misa arwah di rumah saya untuk orang-orang yang kita kasihi. Dengan mengundang kerabat, para sahabat, dan tetangga kami. Kadang yang hadir bisa lebih dari 10 orang. Semoga sharing saya ini dapat menjadi bahan refleksi bagi kita semua, sehingga pada akhirnya dapat menambah iman kita dan menyadari betapa besar kasih Allah yang selalu ingin menyelamatkan manusia walaupun sudah meninggal sekalipun. Amin. Tuhan Yesus memberkati.